Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ba'du. Syukur kepada Allah, salawat dan salam semoga terlimpah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, berlanjutkan dari surat Al-Baqarah ayat 109. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiya Allahu bi amrihi innallaha ala kulli syai'in qadir. Wadda katsirun, kebanyakan mereka itu kasir banyak. Wadda katsirun, menginginkan min ahlil kitab, dari ahlul kitab. Golongan ahlul kitab itu menginginkan law yaruddunakum, mengembalikan kalian, mengembalikan umat Rasulullah min ba'di imanikum, setelah mereka beriman. Setelah umatnya Rasulullah itu beriman, ahlul kitab kebanyakan dari ahlul kitab ingin mengembalikan mereka kuffaron, menjadi kafir lagi, menjadi kufur lagi. Hasadan, karena sifat dengkinya mereka. Di dengkinya ahlul kitab itu menginginkan umat Rasulullah kembali menjadi kafir. Min indi anfusihim, ini dengki mereka itu yang ada dalam diri mereka. Yang dalam diri mereka itu sifatnya punya sifat dengki. Min ba'di ma tabayyana, setelah jelas lahum, bagi mereka itu, bagi kaum Yahudi, kaum ahlul kitab, al-haq, kebenaran. Setelah mereka mengetahui kedatangan Rasulullah dan kebenaran isi Al-Qur'annya itu, dan sebelumnya di kitab Taurat pun sudah dijelaskan akan kehadiran Rasulullah, itu sudah jelas bagi mereka, begitu datang Rasul dan datang Al-Quran, sudah jelas kebenarannya itu. Kan dulu mereka ketahui bahwa Rasul itu akan datang. Itu di kitab Tauratnya seperti itu. Rasul akan datang. Nah, setelah Rasul itu datang, benar adanya, sesuai dengan apa yang dalam isi kitab Taurat. Rasul itu datang benar dan membawa Al-Quran. Nah, setelah mereka mengetahui kebenaran itu, maka dakwah Rasulullah dan dakwah umat Rasulullah itu sikapnya harus fa'fu, maafkan sikap orang ahlul kitab, meskipun mereka menginginkan umat Rasulullah itu masuk ke dalam kekafiran lagi. Tapi sifat pendakwah waktu itu awalnya harus sabar dengan apa? Maafkanlah kesalahan mereka, meskipun mereka itu gencar menghalangi dakwah Rasulullah, bahkan terakhir sampai membunuh para ulama umat Rasulullah. Dan berapa puluh yang dibunuh waktu itu? 70, sekitar 70. Fa'fu wasfahu, dan biarkanlah. Sifat sabar itu yang menghalangi dakwah, ya biarkan saja. Yang mencoba menghalangi dakwah atau merusak citra pendakwah, ya biarkan saja. Maafkan sajalah kesalahan mereka. Nah, hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai datang, sampai datang, mendatangkan Allah bi amri, dengan perintahnya. Apa perintah Allah? Pertama kan perintahnya
Allah itu menyuruh ketika dakwah sabar, maafkanlah kesalahan mereka yang melakukan dakwah, kemudian biarkanlah. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an At-Taubah ayat 29 yang memerintahkan untuk berjihad. Perintahnya waqatilul ladzina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa la yuharrimuna Allah ma harramallahu wa rasuluhu. Kata Allah, perangilah waqatilul ladzina la yu'minun. Perangilah orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak mengharapkan apa yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya, diperangi saja. Kalau begitu, awalnya Allah memerintahkan untuk fa'fu wasfahu, ketika berdakwah sabarlah, maafkanlah kesalahan mereka. Tetapi hatta ya'ti Allah sampai Allah memerintahkan kepada pendakwah, jika ariges tidak terima, silakan beristihad, silakan berjihad di jalan Allah untuk memerangi orang yang menghalangi dakwah. Perintahnya juga jelas, waqatilul ladzina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Perangilah orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhir dan tidak mengharapkan apa yang diharapkan oleh Allah dan Rasul. Jadi bertahap. Jadi perintah Allah bertahap ketika orang menyikapi tentang dakwah itu. Ketika kita berdakwah, kemudian ada orang yang menghalangi atau yang tidak suka terhadap dakwah, penyebaran dakwah Al-Quran, dakwah isi Al-Quran, kemudian dakwah tentang keislaman, kemudian bahkan mereka menyerang pendakwah dan orang-orang yang mencari ilmu. Awalnya sebenarnya sabar, maafkanlah mereka, biarkan. Tetapi hatta ya'ti Allah bi amri, alika cita-cita terima waqatilul ladzina la yu'minuna, perangan mereka. Perangan artinya pertama dengan sikap sabar, lemah lembut. Tapi kalau kesini terus-terusan ternyata menghalangi dakwah itu lebih gencar, maka harus mengambil sikap dengan cara perang saja. Jadi jangan dibiarkan kalau ada perintahnya seperti itu. Perintahnya untuk berjihad. Hatta ya'ti Allah bi amri, Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu qadirun, maha kuasa. Nah, Allah bisa memerintahkan tadinya lemah lembut, kemudian harus berjihad. Itu bentuk dari kemahakuasaan Allah, bentuk kebebasan Allah untuk menentukan segala sesuatu, untuk membuat aturan tersebut. Allah hak prerogatif Allah untuk merubah semuanya, itu adalah kewenangan Allah. Allah bisa mengubah A, bisa mengubah peraturan B. Nah, ini ayat yang sebelumnya ini ada kemarin apa istilah nasakh mansukh ya. Ada hukum awal yang hukum awalnya seperti ini, kemudian dihapus dengan hukum yang kedua. Nah, ini juga sama Pak. Hukum awalnya adalah fa'fu wasfahu, perintahnya terhadap orang yang menghalangi dakwah itu ya maafkan, biarkan. Tetapi setelah perintah ini kemudian Allah menyuruh untuk di ayat yang ke 29 surat Taubah itu Allah menyuruh untuk berjihad. Nah, ayat 29 Taubah itu adalah menghapus hukum yang ini yang sebelumnya untuk memaafkan orang yang meminta, orang yang menghalangi dakwah. Nah, pelajaran dari ayat ini yang pertama, Ahlul Kitab tetap menginginkan kita umat Rasulullah untuk kembali kepada kekufuran, kepada jalan mereka. Dengan cara apapun mereka tetap akan berusaha seperti itu. Di zaman sekarang juga sama.
tetap akan seperti itu. Kalau entah sekarang itu melalui medsos, ya kita tergiur dengan medsos sehingga lupa waktu sholat, sehingga lupa untuk beribadah. Lebih banyak membuka Facebook daripada membuka Al-Quran. Lebih banyak membuka YouTube. Itu salah satu cara mereka, bagaimana mereka menggiring umat Rasulullah menjadi kufur kembali. Nah sekarang ini anak muda kan begitu. Kita saja orang tua yang suka scroll ya, Pak Rofi, scroll YouTube ke bawah terus, kan ada hal-hal yang di luar normatif ya, ada yang tidak pantas dilihat atau terlihat. Makanya sekarang kenapa perbuatan zina itu semakin merajalela. Di Banjar itu, tahu Tasik ya, di Banjar itu anak kelas SMA saja, kelas SMA itu ada mereka yang perempuan terutama, ada beberapa perempuan yang mengajukan dispensasi nikah. Mereka ingin menikah ke KUA tapi masih di bawah umur, maka harus ada penetapan dari putusan pengadilan agama yang membolehkan, mengizinkan dia untuk menikah. Nah, ternyata setelah diperiksa di persidangan, hasilnya ya karena mereka sudah hamil duluan. Dan ternyata kegiatan atau hubungan mereka anak-anak yang SMA ini dengan om atau apalah, itu bukan satu dua, Pak. Ya ternyata sudah banyak sekali. Nah itu akibat dari gerakan dari Alkitab tidak akan pernah diam, selamanya terus akan dulu masih supermi ya, supermi atau makanan. Sekarang melalui media digitalisasi, jadi semuanya dicuci, Pak. Otaknya dicuci, hatinya dicuci, sehingga lupa terhadap kewajiban kita untuk mengkaji Al-Quran, mengkaji mendalami ilmu agama. Nah ini hati-hati juga orang tua yang memiliki anak, dibatasilah. Sekarang masih dapat anak usia 4 tahun saja sudah pegang HP ya. 5 tahun sudah pegang HP. Ya pertama main game, tapi kan keputusan anak bertadian. Semakin dia terus dewasa tidak akan pernah lepas dengan gadgetnya itu. Tidak akan pernah lepas. Semakin dewasa akan terus kecanduan dengan gadgetnya itu. Maka kalau terus kecanduan dengan gadgetnya itu, maka semua aplikasinya akan dibuka. Ya termasuk tadi mau Facebook, mau Instagram, mau YouTube. Dan semua itu isinya tidak memberikan edukasi semua, tetapi banyak juga hal-hal yang seharusnya tidak diketahui oleh anak-anak. Nah itu itu adalah program dari mereka untuk menggiring umat Rasulullah, generasi muda ini untuk dibawa ke arah kufur. Selamanya mereka itu punya sifatnya ini hasud, dan dengki ini adalah sifat hati yang membahayakan. Hati yang membahayakan keimanan itu hasud. Kalau ada hasud, maka dia lebih dekat kepada kufur karena sifat hasudnya. Maka berhati-hatilah ketika kita mempunyai sifat iri, sifat hasud. Nah, ini adalah sifatnya mereka yang tidak akan pernah berhenti untuk terus mengajak umat Rasulullah menjadikan kufur. Karena mereka sudah sebelum jelas pun Rasulullah datang mereka sudah hasud. Ketika jelas Rasulullah datang pun apalagi mereka semakin hasud. Itu saja yang bisa disampaikan di pagi ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi keluarga kita,
kebajakan yang membawa ke arah yang menggiring ke arah kekufuran. Mohon maaf atas segala-galanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.